الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الحكيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الكريم المنزل عليه وإنك لعلى خلق عظيم، وعلى آله وصحبه الذين أتوا ربهم بقلب سليم. أما بعد، يا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أنكم قادمون إلى الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, dengan keyakinan yang sempurna bahwa tidak akan datang kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, kesuksesan dunia sampai akhirat yang lebih besar melebihi yang ditimbulkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita taat kepada Allah, Allah akan ridha kepada kita. Dan jika Allah ridha kepada kita, maka Ia akan senantiasa menolong kita. Dan jika Allah sudah menolong kita, maka tidak ada kekuatan manapun yang mampu mengalahkan kita. Itulah makna dari firman Allah, "Yansurkumullah fala ghaliba lakum." Jika Allah menolong kalian, maka tidak ada kekuatan manapun yang mampu mengalahkan kalian. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang benar-benar takwa kepada Allah, hidupnya total untuk menggembirakan Allah, mencari ridha Allah dan Rasul-Nya, beri manfaat sebesar-besarnya kepada umat, maka Allah menjanjikan setiap kali dapat masalah, maka Allah sudah sediakan solusi terbaik bagi setiap masalahnya. Dan Allah akan curah limpahkan rezekinya. Allah hadirkan dari tempat yang tidak pernah dia duga-duga. Sebaliknya kita juga mesti yakin dengan sempurna bahwa tidak datang kesusahan, rasa takut, kegelisahan, ketidakteraturan, kegagalan dunia sampai akhirat yang lebih besar melebihi yang ditimbulkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan seseorang bermaksiat kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Jika Allah murka kepada seorang hamba, maka Allah tidak akan mempedulikannya. Jika seseorang sudah tidak dipedulikan oleh Allah, maka tidak ada lagi masalah yang kecil, semuanya menjadi berat dan menjadi sulit. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yakhdhulkum faman alladhi yansurukum min ba'dih." Jika Allah sudah menelantarkanmu, Allah tidak mempedulikanmu, siapakah yang sanggup menolong kalian selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Hendaklah hanya kepada Allah orang-orang beriman berfokus, bergantung dan bertawakal. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, tema khutbah singkat kali ini adalah menjadi mukmin yang kuat agar lebih dicintai Allah dan lebih memberikan manfaat kepada orang-orang di sekeliling kita. Hadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan standar bahwa manusia terbaik adalah mereka yang paling memiliki banyak kontribusi positif terhadap orang-orang lain. Dan tidak ada manusia yang lebih bermanfaat melebihi yang mulia baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabdanya, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Manusia yang paling baik adalah mereka yang paling dapat memberi manfaat kepada orang di sekelilingnya. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala
Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah SWT sukai melebihi mukmin yang lemah. Fi kullin khair, walaupun demikian siapapun orang beriman di dalam dirinya memiliki kebaikan yang sangat besar. Bukan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah yang menjadi ciri kekuatan seorang iman, seorang mukmin? Ada 4 ciri setidaknya yang saya tulis. Yang pertama adalah kuatnya iman. Nabi SAW pernah bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'arab, walakinnal ghina ghinan nafs." Sesungguhnya kaya itu adalah bukan kaya dengan apa yang kita miliki di tangan kita. Kekayaan sesungguhnya terletak di hati kita masing-masing. Tidak ada kekayaan yang lebih hebat, tidak ada anugerah yang lebih besar di dalam kehidupan kita melebihi kita dipilih dan kita ditanamkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang hari ini membuat saudara kita di Gaza begitu kuat. Mungkin ini menjadi peperangan, menjadi pembantaian genosida terpanjang sepanjang sejarah, dan mereka masih dalam keadaan yang kuat. Mereka masih mengangkat kepala mereka dengan gagahnya, dan musuh mulai ketakutan dan mereka mulai merasakan kegagalan demi kegagalan yang akan mereka hadapi di masa-masa mendatang. Bukan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka tidak memiliki apapun, tapi saudara kita di Gaza mereka memiliki keimanan yang kuat. Mereka bergantung kepada yang Maha Kuat, maka kekuatan yang Maha Kuat pun diberikan kepada orang-orang tersebut. Sehingga Imam Ibn Athaillah dari beliau mengatakan, "Idza aradta ayyakuna laka izzan la yafna, fala tasta'izzanna bi'izzil yafna." Jika kamu ingin memiliki kekuatan, memiliki kemuliaan yang senantiasa langgeng, yang senantiasa hakiki di dalam kehidupanmu, maka jangan pernah mengambil kemuliaan dan kekuatan dari makhluk-makhluk yang akan sirna. Carilah kemuliaan dan kekuatan itu pada zat yang tidak akan pernah sirna, zat yang maha kekal, Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala hari ini karena lemahnya iman umat Islam sehingga mudah ditukar, mudah digadaikan dengan hal-hal yang sangat remeh yang tidak ada harganya. Maka dari itu Nabi SAW pernah bersabda, "Kadal fakru ayyakuna kufra." Hampir saja kefakiran itu menyebabkan orang keluar dari Islam. Dan kefakiran tertinggi adalah kefakiran akidah, kefakiran iman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada agamanya. Dan karena oleh Allah Subhanahu wa taala fokus kita jangan dahulu ekonomi. Nah, berapa banyak umat mukmin yang ekonominya selesai, tapi ketika imannya tidak kokoh, maka justru yang memiliki ekonomi lebih ini justru menjadi masalah baru, bahkan menjadi masalah yang lebih berat dari orang-orang yang tidak cukup ekonominya. Dan karena Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari kita mesti mengokohkan iman dan akidah kita. Terduduk di majelis para ulama untuk mempertebal dan menguatkan keimanan kita, bahwa apabila iman kita kuat, maka kita akan menghadapi segala tantangan hidup dengan lebih mudah, dengan lebih tegar, karena keimanan yang tertancap di dalam diri kita. Itulah bagian dari doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diajarkan untuk meminta wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masalibat dunia. Ya Allah, berikanlah ketegaran yang kokoh dalam hati kami agar masalah-masalah yang kami hadapi di dunia terasa ringan, terasa mudah untuk kami lewati. Kemudian yang kedua, umat muslim mesti kuat secara ilmu. Karena itulah firman pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW di tengah gelap gulitanya dunia, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ilmu yang dibalut, yang dihubungkan, yang erat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari ini umat Islam dan negara kita termasuk yang lemah secara literasi, maka sulit kita ingin membenahi umat, ingin mengembalikan umat ke puncak kejayaannya. Karena peradaban dimulai setelah iman adalah dengan ilmu yang kokoh. Yang pertama adalah ilmu syariat,
ilmu-ilmu fardu ain yang mesti kita pahami bersama. Dan tidak cukup dengan ilmu yang kuat. Kita bukan hanya sebagai kaum teoritis, tapi kita mesti menjadi praktisi. Kita mesti amalkan ilmu yang kita tahu dari agama yang suci ini, dari ilmu yang begitu dalam. Ketika ilmu ini berbuah amal, maka umat Islam akan semakin kuat. Dan tidak cukup ilmu dan amal, umat Islam mesti memiliki keikhlasan yang tinggi. Segala yang dilakukan mesti untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang diucapkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan, "An-nas kulluhum halka illa al-alimun." Semua manusia celaka, semua manusia gagal, kecuali yang cukup ilmu agamanya, kecuali yang cukup ilmu syariatnya. Wal alimun kulluhum halka illa al-amilun. Semua yang cukup ilmunya itu masih celaka dan gagal, masih bisa disesatkan oleh iblis ketika ilmunya hanya sebatas di bibir tapi tidak menjadi kehidupan. Wal alimun kulluhum halka illa al-mukhlisun. Dan orang yang berilmu dan beramal pun masih gagal ketika ilmu dan amalnya tidak dilandasi keikhlasan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan wal mukhlisuna ala khatarin azim, yang ada di puncak keikhlasan pun dia tidak boleh lengah dari segala perangkap syaitan. Itulah yang kedua, umat Islam mesti kuat secara ilmu, secara amal dan keikhlasan. Apabila demikian, maka umat Islam akan semakin kuat, semakin dicintai dan akan semakin bisa memberi manfaat. Kemudian yang ketiga, umat Islam mesti memiliki kebermanfaatan yang luas kepada umat-umat yang lain. Ketika umat Islam egois, ketika umat Islam tidak memikirkan yang lainnya, bahkan di tengah umat Islam sendiri masih banyak yang kelaparan, bahkan di antara kita masih sering ikhtilaf, di antara kita sering terjadi percekcokan. Ketika kebaikan umat ini tidak dirasakan oleh umat yang lain, bahkan di kalangan umat Islam sendiri, maka ini menandakan begitu lemahnya umat Islam hari ini. Kita bisa saksikan saudara-saudara kita di Gaza, kita tidak dapat berbuat banyak, karena jangankan untuk menjangkau luar negara, untuk tetangga-tetangga di sekitar kita pun kita tidak tahu bagaimana keadaan keseharian mereka. Bukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kekuatan umat Islam yang hari ini juga pudar, itu memiliki kebermanfaatan sosial kepada orang-orang di sekelilingnya. Kemudian yang keempat, barulah kekuatan finansial. Jika kekuatan finansial didukung dengan akidah yang benar, didukung dengan ilmu, amal dan keikhlasan, dan sudah terbiasa berjiwa sosial, maka kelebihan harta akan menjadi manfaat besar bagi kehidupan umat berbangsa dan bernegara. Namun jika fokus kita adalah finansial dan kita tidak benahi 3 poin di awal, maka finansial justru menjadi masalah baru yang akan sangat sulit untuk kita taklukkan. Untuk itu, marilah kita senantiasa berupaya untuk menjadi mukmin-mukmin yang kuat dengan 4 poin tadi, sebagaimana Nabi SAW sabdakan dalam hadis selanjutnya dari hadis yang sudah saya baca tadi, ihris ala ma yanfa'u, bersungguh-sungguhlah, berupaya kuatlah, jangan pernah menyerah untuk kita mendapatkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan untuk itu semua kita mesti wasta'in billah, kita mesti minta tolong kepada Allah, wala ta'jiz, dan kita jangan pernah merasa lemah ketika kita bersama Allah. Kita gantungkan segalanya kepada Allah dan kita meminta pertolongan Allah, dan yang kita cari hanya ridha Allah. Pastilah kita akan menjadi manusia kuat. Akan datang keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita ketika kita senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, para ulama mengatakan, kun ma'allah takun aqwan nas. Selalulah engkau bersama Allah, maka engkau menjadi manusia paling kuat. Wala tab'ud 'anillah takun ad'afan nas. Jangan menjauh dari Allah, engkau akan menjadi manusia paling lemah sekalipun engkau memiliki segala-galanya. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mukhlisin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa rabbighfir warhamna anta khairur rahimin.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين واعبدوا الله مخلصين له الدين واعبدوا الله حتى يأتيكم اليقين واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم ولم يزل قائلا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم أقبل بقلوبنا وقلوب هذه الأمة على طاعتك وحب ورائنا ورائهم برحمتك اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين المجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي لبنان وفي كل مكان وفي كل زمان اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا اللهم أيدهم بتأييد من عندك واجعل لهم من كل ضيق فرجا ومخرجا اللهم قاتل اليهود والنصارى وعوانهم اللهم عليك بهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم دمر ديارهم اللهم شدد شملهم اللهم فرق جموعهم اللهم عقل عددهم اللهم اجعل تدبيرهم اللهم أرسل العذاب الأليم إليهم إن لم تشأ لهم الهداية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالإحسان ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله تعالى أعظم وأجل وأكبر